Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang UTBK 2021 yang masih belum tes, yang mungkin tesnya besok, hari Kamis, Jumat, dan seterusnya. Tetap semangat, tetap optimis. Pada video kali ini, permintaan dari beberapa teman-teman yang ingin mendapatkan konsep terkait dengan jaringan tumbuhan. Mudah-mudahan pembahasan ini, video ini bisa membantu dan memberikan gambaran untuk teman-teman lebih siap menghadapi tes pada hari esoknya. Oke, beberapa soal yang akan saya bahas, mudah-mudahan ini adalah konsep dasar terkait dengan jaringan tumbuhan, dan ini bisa kita jadikan sebagai pegangan untuk menghadapi soal-soal yang mudah-mudahan bisa keluar pada tes-tes di hari-hari berikutnya. Yang pertama tentang jaringan tumbuhan ya, ini lapisan sel bagian dalam korteks akar mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda dengan bagian lainnya, sehingga merupakan pemisah yang jelas antara korteks dengan silinder pusat. Lapisan ini disebut apakah epidermis dan seterusnya. Yang kemudian ada model lain, bulu akar dibentuk dari perpanjangan jaringan apa? Oke, saya berikan alat bantu gambar untuk menjawab dua soal ini. Nah, sebelah kiri ini adalah penampang akar monokotil, sebelah kanan ini penampang akar dikotil. Yang perlu kita ketahui, yang lapisan paling luar ini korteks ya. Kemudian, nah di bagian tengah ini kita sebut dengan silinder pusat, yang termasuk di dalamnya itu perisikal, xilem, dan phloem. Saya ulangi, silinder pusat akar itu terdiri dari perisikal, xilem, dan phloem. Nah, antara korteks dan silinder pusat itu ada sebuah susunan sel yang sangat khas ya, yang kita sebut dengan endodermis. Bentuk seperti cincin, ada penebalan dinding, karena ini nanti untuk menahan pergerakan air. Nah, ini kemudian yang di soal ini yang diminta ini mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda dengan bagian lainnya, sehingga merupakan pemisah yang jelas antara korteks dengan silinder pusat. Pemisah yang jelas ini, yang paling kanan ini kelihatan sangat jelas seperti cincin melingkar, ada penebalan sel sehingga kelihatan lebih tebal dindingnya ya. Dan tidak lain adalah endodermis. Jawaban nomor 1. Oke, semoga bisa ditangkap materi intinya. Yang berikutnya, bulu akar dibentuk dari perpanjangan jaringan apa? Nah, ini saya tampilkan juga penampang melintang akar. Ini ada epidermis, kemudian ini banyak ada korteks, ada silinder pusat. Nah, bulu akarnya ada di sini. Kelihatan sekali ya, bahwasanya bulu akar itu adalah modifikasi dari jaringan atau lapisan epidermis. Sehingga jawabannya adalah A, perpanjangan dari jaringan epidermis. Oke, sederhana sekali ya, tapi ini konsep dasar. Mudah-mudahan ini bisa mudah dipahami. Berikutnya saya tampilkan tentang batang ya. Bagian yang tidak dimiliki oleh batang dikotil adalah, kemudian yang lainnya adalah parenkim yang terdapat pada stele dikotil. Stele itu silinder pusat ya, dan terletak di antara pembuluh angkut disebut apa? Oke, saya berikan alat bantu gambar lagi. Nah, ini adalah penampang melintang batang dikotil. Kelihatan dari susunan pembuluh apa itu, berkas pembuluh angkutnya ya. Yang paling luar ini epidermis, ada ya, korteks ada, endodermis nggak ada, floterma ini di bagian korteks ada, silinder pusat. Nah, ini empulur. Empulur ini adalah silinder pusat bagian tengah. Maka yang tidak dimiliki oleh batang itu endodermis. Seperti di nomor di slide pertama tadi, endodermis itu dimiliki oleh akar. Kalau batang tidak punya endodermis. Kemudian yang berikutnya, parenkim yang terdapat pada stele. Stele ini yang tengah ini ya. Nah, ini jaringan parenkim dan terletak di antara basis atau bulu angkut disebut. Nah, ini jawabannya ini adalah empulur ya. Jadi bagian tengah ini tersusun dari jaringan parenkim, kita sebut dengan empulur. Jawabannya adalah C. Next, ini tentang daun ya. Jaringan pengisi yang berklorofil tetapi letaknya tidak ada di daun adalah, oke, yang berikutnya, pada daun tumbuhan jaringan parenkim sangat berperan dalam asimilasi karbon. Asimilasi itu fotosintesis ya. Asimilasi karbon itu fotosintesis. Sebab pada daun jaringan yang berklorofil adalah palisade dan spons. Kita upas dulu yang nomor 1.
jaringan pengisi yang berklorofil tetapi letaknya tidak di daun adalah oke. Ini adalah contoh-contoh jaringan pengisi. Ada klorenkim, ada ironkim, ada actinenkim. Dari kata-katanya klorenkim dan dari warnanya kelihatannya warna hijau karena klorenkim itu dari kata parenkim dan kloroplas ya, kloroplas dan parenkim. Jadi parenkim yang mengandung kloroplas, kelihatan sekali warna hijau ini ya. Nah, ini adalah kumpulan-kumpulan atau butiran-butiran kloroplas sehingga pasti ini mengandung klorofil dan ini adanya di batang. Maka jawabannya adalah paling spesifik adalah E, klorenkim. Klorenkim itu jaringan parenkim yang mengandung kloroplas dan terletak tidak di daun, biasanya di batangnya. Next, pada daun tumbuhan, jaringan parenkim sangat berperan dalam asimilasi karbon. Kita buka lah, ini adalah penampang melintang daun. Kita lihat sini ada parenkim palisade yang warnanya tegak seperti tiang. Ada parenkim spons yang mengisi di antara palisade atas dan bawah. Nah, ini ada kloroplas ya, yang warna butiran-butiran hijau ini adalah kloroplas. Jadi jaringan parenkim sangat berperan dalam asimilasi karbon. Parenkim ini sangat berperan dalam fotosintesis karena dia mengandung kloroplas. Sebab pada daun jaringan yang berklorofil adalah palisade dan spons. Ya, ini ada epidermis ya, tidak ada kloroplasnya, tapi pada jaringan palisade dan spons ini ada kloroplasnya, sehingga sangat cocok atau sangat fungsional untuk proses fotosintesis. Sehingga pernyataan betul, alasan betul, dan ada hubungan karena di atas itu membahas tentang proses fotosintesis yang alasannya itu dihubungkan dengan adanya kandungan klorofil. Jadi jawabannya A ya, betul-betul berhubungan. Oke, next. Kita ke bagian yang lain. Bagian berkas pembuluh pada tumbuhan dikotil akan mengalami pertumbuhan sekunder sebab tanaman dikotil punya kambium. Model pertanyaan yang lain, berkas buluh pengangkutan yang letaknya acak akan dijumpai pada penampang melintang batang kelapa. Ingat, kelapa ini monokotil ya, sebab berkas pembuluh pengangkutan yang letaknya acak terdapat pada batang tumbuhan monokotil. Kita buka, nah ini penampang melintang batang dikotil. Sebelah kiri ini bagian kecilnya dibesarkan atau sebelah kiri ini awal ya, fase primer, yang kanan fase sekunder. Setelah mulai pertumbuhan, kita lihat di sini ada secondary phloem atau phloem yang mengalami pertumbuhan. Ini phloem yang warna ungu mengalami pertumbuhan ke arah dalam membentuk jaringan sekunder. Kemudian ada secondary xylem. Xylem itu mengarah keluar warna hijau, dia mengalami pertumbuhan membentuk xylem sekunder. Jadi bagian berkas pembuluh pada tumbuhan dikotil akan mengalami pertumbuhan sekunder. Ini betul sebab tanaman dikotil punya kambium. Ya, ini vaskular ada kambiumnya ya. Jadi kambium itu keluar membentuk phloem sekunder, ke dalam membentuk xylem sekunder. Sehingga ini pernyataan betul, alasan betul, dan ada hubungan. Bagaimana dengan pertanyaan yang bawah, berkas pembuluh pengangkutan yang letaknya acak akan dijumpai pada penampang melintang batang kelapa. Kita cek, ya ini adalah penampang melintang, sebelah kiri adalah dikotil, sebelah kanan adalah monokotil. Kita lihat kalau dikotil susunan xylem phloemnya itu sangat teratur ya, kiri kanan atas bawah gitu ya. Tapi kalau pada tanaman monokotil xylem phloemnya tersebar, tidak teratur, dan ini tersebar acak. Maka pernyataan ini betul ya, berkas pembuluh pengangkutan yang letaknya acak akan dijumpai pada penampang melintang batang kelapa karena kelapa ini monokotil. Berkas pembuluh pengangkutan yang letaknya acak terdapat pada batang tumbuhan monokotil. Ini saling melengkapi ya, alasan betul, pernyataan betul. Maka jawabannya adalah A. Oke, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dimengerti dan bisa menjadi konsep yang menjadi bahan untuk menghadapi tes UTBK untuk hari-hari esok. Oke teman-teman, mudah-mudahan membantu videonya, dan saya akan coba nanti mencari informasi lagi kira-kira materi apa yang sekiranya membantu dan keluar di tes-tes hari sebelumnya. Untuk itu tetap di channel ini dan tetap semangat, tetap optimis, insya Allah teman-teman sukses. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.